Belajar akan firman Tuhan Amos pasal yang ke-6. Judul daripada perikop ini cukup menarik, rasa tentram yang palsu. Ini menunjukkan bahwa ada perasaan aman, perasaan damai yang sejati, tapi ada juga perasaan damai tentram yang palsu. Apa yang membedakan? Yang membedakan tentu saja dari mana rasa aman tentram itu. Rasa aman tentram yang dibangun dari sesuatu yang dari luar itu adalah rasa aman tentram yang palsu. Rasa aman sejati, rasa damai sejati itu selalu lahir dari dalam keluar, bukan dari luar masuk ke dalam. Ayat-ayat ini menunjukkan dengan jelas, sekalipun bangsa Israel menikmati kekayaan, memiliki kekuasaan, merasa aman dengan semua yang dimilikinya, tetapi Tuhan mengatakan itu adalah rasa tentram yang palsu, karena dibangun atas dasar situasi dan kondisi. Ketika keadaan aman, ketika keadaan baik, ketika mereka kaya, ketika mereka dalam posisi tinggi, mereka merasa aman. Padahal bisa saja perubahan terjadi, bisa saja gejolak terjadi, dari yang semula aman akhirnya menjadi masalah. Lalu kemudian apakah mereka masih merasa damai? Apakah rasa aman mereka tetap ada? Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama lebih dulu. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang datang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Jadi Tuhan sendiri mengatakan celaka mereka yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di Gunung Samaria, bahkan orang-orang termuka dari bangsa yang utama. Mereka yang merasa punya kuasa, punya kedudukan, mereka kaya, mereka dihormati, mereka aman. Kalau itu datang hanya dari sesuatu yang lahiriah, itu adalah rasa aman yang palsu. Ayat yang keempat dikatakan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun. Kalau di ayat yang pertama berbicara soal orang yang punya kuasa, orang punya kedudukan tinggi, orang-orang terkemuka, maka di dalam ayat yang keempat ini berbicara tentang orang-orang kaya, orang-orang yang berbaring di tempat tidur yang terbuat dari gading, orang-orang yang duduk berjuntai di ranjang, orang-orang yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Orang-orang ini berpikir aman, orang ini berpikir tentram. Sekarang coba lihat ayat yang ke-13. Hei kamu yang bersukacita karena Allah Tubar, dan yang berkata bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Bagaimana kalau kita membangun rasa aman hanya dari sesuatu dari dunia ini? Maka ketika Tuhan mengizinkan gejolak datang, badai datang, maka rasa aman kita pun akan terhempas. Jangan bangun damai sejahtera, rasa aman dari sesuatu dari dunia ini. Jangan bangun rasa aman kita berdasarkan kekayaan, karena kekayaan kita tidak bisa menjamin kedamaian sejati. Banyak orang kaya tapi tidak merasa aman di dalam hatinya. Begitu kekayaan mereka sedikit merosot, ada perasaan cemas. Begitu usaha mereka menurun, ada rasa takut. Begitu ada isu resesi dan seterusnya, mereka juga menjadi khawatir, sehingga rasa aman mereka diombang-ambingkan keadaan. Demikian juga jangan bangun rasa aman kita berdasarkan kedudukan. Kalau punya kedudukan tinggi kita merasa aman. Bagaimana seandainya ada orang baru yang hebat, orang baru yang bisa menjadi pesaing buat dia, langsung merasa amannya tiba-tiba hilang. Persis seperti Saul, ketika muncul Daud,
Daud yang dicintai rakyat, Daud yang perang dan kemanapun dia pulang selalu membawa kemenangan. Langsung rasa aman Saul terusik, makanya Saul berusaha untuk membunuh Daud. Kenapa itu terjadi? Karena Saul membangun rasa amannya dari sesuatu yang ada di luar, sesuatu yang sifatnya lahiriah. Rasa aman seperti ini adalah rasa aman yang palsu. Bangunlah rasa aman dari dalam. Maka rasa aman yang dari dalam itu hanya dapat kita temukan dalam pribadi Yesus Kristus. Firman-Nya berkata seperti ini. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan dunia ini kepadamu. Jangan gentar dan takut. Saudara-saudara, ini berbicara soal bukan keadaan yang tenang. Karena ketika Yesus mengucapkan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, itu murid-murid sedang bersiap-siap menghadapi penderitaan, menghadapi aniaya. Tapi justru di tengah-tengah badai, di tengah-tengah aniaya, mereka tetap bisa merasakan damai. Inilah yang saya maksud rasa aman, damai, tentram yang sejati. Karena diberikan Tuhan dari dalam hati kita. Maka apapun yang terjadi, kalau kita menempatkan rasa aman kita kepada Tuhan, bukan kepada sesuatu yang bendawi, bukan sesuatu yang lahiriah, maka itu akan memberikan rasa aman sejati. Badai bisa datang, tapi kita tetap merasa damai di tengah badai, merasa tetap tenang di tengah segala kesulitan. Sebaliknya, kalau kita menaruh rasa aman kita kepada kekayaan, kedudukan, kepada sesuatu yang sifatnya materi dan lahiriah, begitu perubahan terjadi, rasa aman itu pun akan langsung pergi. Menjadi pertanyaan buat kita semuanya, rasa aman kita berasal dari mana? Apakah berasal dari dunia, ataukah berasal daripada Tuhan kita sendiri? Tuhan memberkati.